Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik. Oh ya, untuk teman-temanku yang mungkin hari Minggu besok lomba keluar kota, biasanya ini kan berangkatnya ya hari Jumat seperti ini. Bahkan ada juga loh ya yang berangkatnya itu hari Kamis. Biasanya kalau berangkatnya hari Kamis itu teman-teman yang dari luar pulau ya, kayak teman-teman dari mungkin Sumatera gitu ya, mau main ke Jawa Timur, itu biasanya berangkatnya hari Kamis ya. Oke lah. Jadi ini kan umum dilakukan oleh pemain-pemain yang main atau lomba burungnya itu di luar kota. Biasanya sih memang burung itu ada yang membutuhkan istirahat dan menyesuaikan dengan lokasi, paling tidak tempat lah ya, daerah yang dimana lomba itu dibuat di situ ya. Ini kan supaya burungnya nggak kaget-kaget amat lah teman-teman, dan juga untuk istirahat. Oke, untuk teman-temanku yang main di luar kota, yang mungkin malam nanti berangkat nih ya. Ini juga kan ada yang ngasih kabar ini udah berangkat nih. Udah nyampe Kediri, Panglima RI, Bang Sopyan. Ini udah nyampe di Kediri ya. Terus untuk teman-temanku yang mau berangkat, ya kebetulan minggu besok itu kan gelaran SMM. Ya, berhati-hati ya. Nggak usah terlalu ngebut-ngebut. Lebih baik berangkat itu awal saja ya. Dan semoga teman-temanku selamat sampai tujuan. Kalau capek istirahat ya. Oke. Nah teman-teman, kalau aku selama bawa si SS ini kan memang belum pernah nginep ya. Ya mainnya untuk selama ini kan masih 2 bulan aku pegang ini, mainnya kan ke arah Surabaya, Gresik gitu aja ya. Belum ke Jakarta, mungkin ke Lampung belum ya. Masih di Jawa Timur ini aja. Walaupun biarpun Jawa Timur nih ya, tapi juga kan jaraknya ratusan kilo teman-teman. Karena tempatku ini pesisir selatan, nah Gresik itu udah pesisir utara, itu jauh itu. Cuman ya ketolong adanya tol, jadi mempersingkat waktu dalam perjalanan. Kalau kilometernya sama, jauh itu. Ya, setelah ini nanti mungkin di bulan depan insya Allah si Supersonic juga dibawa ke Piala Raja ya. Mungkin juga langsung ya. Selama ini kan aku langsung berangkat dari rumah. Berangkatnya itu subuh nyampe sana pagi. Terus burungnya langsung dilombain. Saya belum pernah lah burung diistirahatkan di sana. Karena saya lihat si Supersonic juga ini burungnya enak. Jadi burung itu sewaktu dibawa di mobil itu nggak banyak gerak ya. Burungnya nggak banyak taktik-taktik. Artinya dia tenang dan insya Allah dia tetap kondisi gitu ya. Ya barangkali lah nanti kalau memang bisa gitu ya. Artinya ini kan juga harus dijadwalkan. Toh Om Sanda juga orang sibuk gitu ya. Jadi nanti harus dijadwalkan dulu. Mungkin perlu dicoba juga untuk paling tidak nginep semalam lah. Biar burung itu bisa beradaptasi dan bisa istirahat. Sehingga nanti kerjanya lebih top perform lagi. Gitu ya. Oke teman-teman, saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube ini dari Uda Jones. Om, paruh murai saya yang atas patah, apakah bisa numbuh normal kembali? Kira-kira ini akan mengganggu perform di gantangan enggak ya? Perawatannya bagaimana? Tolong dijawab dengan VT. Oke, terima kasih Uda John ya. Ini pengalaman saya, dan sebenarnya saya juga sudah pernah bikin di YouTube untuk membahas tentang paruh patah. Kalau dulu itu saya pernah menunjukkan pada teman-teman burung yang atas bawahnya patah. Karena dia ada pembusukan, gara-gara sewaktu dibawa ke Lampung waktu itu, dia itu istilah orang Jawa tuh dedel. Kawat kasa itu loh. Akhirnya luka, dan luka itu cukup dalam dan akhirnya membusuk. Oke lah. Selain itu si Sugali. Jadi
Roni Sarikat waktu itu telepon saya menanyakan, ya si Sugali itu paruh atasnya patah. Ini gimana Om Sanda? Paruh atasnya itu patah. Apakah ini nanti bisa tumbuh kembali? Ya saya jawab bisa. Dan dia nanti juga akan normal. Cepat atau tidaknya ini tergantung pada nutrisi lah ya. Nutrisi. Karena yang membantu pertumbuhan itu jelas nutrisi. Pengertiannya kan seperti itu. Oke? Nah, ngomong-ngomong soal supersonik itu juga paruhnya itu sewaktu saya ambil tuh patah loh teman-teman. Yang atas. Tapi nggak panjang sih, nggak sampai apa lebih kayak jauh gitu nggak. Tapi kalau dilihat itu kelihatan itu jelas. Paruhnya memang atas itu patah. Dan pemiliknya sebelumnya itu teman-teman itu ngomong kalau paruhnya patah itu ya waktu deal-dealan harga serah terima itu waktu saya bawa ke PC itu dia baru ngomong ini paruhnya patah Om. Duh, kok nggak ngomong dari kemarin kalau paruhnya patah. Tapi ya karena saya udah pengalaman lah ya. Ya saya gampangin aja karena itu pasti akan tumbuh kembali. Nah, cepat tidaknya paruh kembali normal itu tinggal teman-teman pakai tangkringan. Itu pakai tangkringan apa? Kalau teman-teman pakai tangkringan yang ada amplasnya, tentu saja itu juga akan membantu. Dan begini teman-teman, ini sudah insting alami burung. Di saat dia paruh atas itu patah, yang paling umum itu jadi murai batu ya kan ada itu yang ujungnya itu sampai melengkung gitu ya. Itu biasanya juga patah. Nah, saat dia patah ini kan kadang-kadang nih mengganggu dia makan. Nah, insting alami burung itu pasti akan sering menggosokkan paruhnya di tangkringan. Maka kalau tangkringannya itu ada amplasnya, itu akan cepat. Itu ya. Terus soal nutrisi. Nah, nutrisi juga penting teman-teman. Untuk apa? Kan pertumbuhan ini ya, pemulihan nantinya. Nutrisi yang cukup. Dan nanti teman-teman karena ini urusannya juga dengan tulang ya. Ini kan membutuhkan kalsium nantinya. Itu teman-teman bisa campurkan aja. Bisa kalek atau kalsium lah terserah lah. Sotong bisa, kerang bisa, telur juga bisa. Tapi kalau teman-teman pengennya efektif, teman-teman pakai aja mineral ayam. Karena mineral ayam itu sudah ada kalsiumnya dan juga ada bahan-bahan tambahan yang sifatnya untuk mendukung ya manfaat dari kalsium itu tadi. Akhirnya apa? Pertumbuhan tulang itu akan cepat. Gitu loh ya. Jadi gitu. Satu, nanti tangkringannya kamu lihat. Kalau tangkringannya kayu asam semua biasanya agak lama. Maka nanti salah satu dari tangkringan itu kamu kasih aja tangkringan amplas. Ya, terus nanti makannya kamu kasih aja campuran dari kroto atau di jangkrik itu juga bisa kok. Kamu toelkan jangkriknya dengan tepung mineral ini tadi kamu kasihkan ke burung. Yaitu untuk membantu mempercepat pertumbuhan dan menyempurnakan bentuk. Nah, soal apakah ini nanti mengganggu performanya? Ya bisa jadi. Karena paruh yang tidak normal jelas ya, dia makannya juga kurang ya. Karena biasanya dia normal gitu ya untuk paruhnya, terus sekarang harus patah atas itu kan agak sulit juga untuk makan. Sebagian burung ada yang bermasalah. Gitu. Nah, cara supaya burung ini kondisi nanti tetap bagus ya, karena dia ada masalah di proses makan dia, maka teman-teman perlu bantulah. Ya, biasanya kalau dia itu paruh atasnya patah agak jauh gitu teman-teman ya, panjangnya itu, maka sebaiknya untuk EF jangkrik itu teman-teman langsung matikan saja dan kasih aja perutnya. Biar dia nggak banyak BTT itu loh teman-teman, bersihin kaki dan sebagainya, karena dia nanti akan kesulitan itu nanti. Jadi dia makan tuh langsung bisa nelan. Itu. Terus juga bisa teman-teman kasih kroto lah untuk sementara waktu. Itu pun juga nggak lama loh teman-teman. Itu nggak lama. Jadi itu tadi kalau pinginnya cepet, tangkringannya ganti, terus asupan juga dikasih. Karena kan untuk beberapa waktu ke depan burung juga kan butuh makan terus.
Nah, dengan proses waktu ini tadi juga dia akan menyempurkan sendiri gitu teman-teman ya. Menggosok-gosokkan paruhnya di tangkringan. Itu Om. Jadi nggak usah panik teman-temanku juga kalau ada kasus seperti itu. Entah atas atau bawah. Jadi kalau atas saja itu saya cukup banyak lah pengalaman soal itu. Kalau bawah juga pernah ya. Tapi jarang. Atas bawah juga pernah. Ya seperti mana burung yang saya kasih nama Dominic. Ya, jadi teman-teman kalau pengen lihat nanti videonya Dominic seperti apa, kalau nggak salah itu sekitar 4 tahun yang lalu. Sewaktu saya bawa burung itu ke Lampung. Jadi kasus dia sampai patah atas sama bawah itu gara-gara ya itu tadi. Saya bawa tempat burung itu kan pakai ada kawat kasarnya itu ya. Itu dulu dari impor itu teman-teman ceritanya. Itu kan bekas cucak rowo. Nah kalau paruhnya cucak rowo itu kan memang nggak bisa keluar. Nah masalahnya di paruhnya murai ini keluar, bisa dikeluarkan. Jadi dia waktu takut dibawa di mobil itu paruhnya bisa keluar. Nah di ujung ya itu bermasalah. Atas bawahnya itu bermasalah. Sampai dia iritasi, akhirnya infeksi. Terus itu tuh lucu lah pokoknya kayak nggak punya paruh burung itu. Ada videonya nanti dilihat lah ya. Oke gitu aja ya. Nanti teman-teman nggak usah panik. Itu caranya dan ya itu upayanya untuk mempercepat pemulihan paruh yang patah. Gitu. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.